Hello everyone, kembali lagi di channel Autodidact tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang single area OSPF versi 2 configuration ya. Biasanya digunakan untuk penugasan di paket tracer Cisco yaitu 2.7.1 paket tracer single area OSPF v2 configuration. Nah, di sini kita nanti akan mengerjakannya pelan-pelan ya karena ini cukup lumayan banyak ya yang disetting di sini. Ini adalah jaringannya yang sudah disediakan di sana. Oke, di sini sudah ada addressing table-nya, jadi memudahkan kita ya untuk ngerjain. Kemudian kita lakukan aja satu persatu apa yang dibutuhkan, langkah-langkah apa yang dibutuhkan gitu, requirements namanya. Oke, yang pertama kita gunakan nanti untuk proses ID dari OSPF-nya itu adalah 10 semua ya. Jadi nanti kita ingat-ingat kita pakai proses ID-nya 10 semua. Yang pertama kita aktifkan OSPF jaringannya pada headquarters. Headquarters ini yang ini ya, headquarters ya. Jadi kita aktifkan dulu di router P2P1, P2P2 dan P2P3. Oke, langsung aja kita ke P2P1 dulu. Di sini kita sesuaikan aja langkahnya dengan activity tadi ya. Oke, kita pelan-pelan aja, gak apa-apa, ini mungkin durasinya nanti akan agak lama ya. Ini kita enable, terus masuk ke konfigurasi terminal, konfigur terminal gitu. Terus kita namai ini ID dari proses ID OSPF tadi ya dengan 10 gitu. Di router OSPF 10 ini. Oke. Terus yang kedua kita aktivasi OSPF jaringannya yang di headquarters tadi satu-satu ya jaringannya. Jadi kita tengok aja di tabel langsung di P2P1 ini. Yang perlu kita konfigurasi jaringannya ada 3 ini ya. Satu persatu aja. Oke. Kita ketik network di sini, terus spasi, terus jaringannya. Jaringannya ini ya. IP, nama alamat IP-nya ya 10.0.0.1 terus spasi wildcardnya berapa. Nah, bagi teman-teman yang bingung ngitung wildcard seperti apa, oke, saya terangkan sedikit di sini ya. Untuk wildcard yang pertama kita pakai netmask yang utuh ya, netmask utuh, terus dikurangi dengan netmasknya dari alamat IP ini, pakai netmask yang mana. Nah, di sini kelas dari alamat IP ini kalau teman-teman lihat di tabel IP ya, dia masuk di netmask yang 255.255.255.252 ini. Oke, ini adalah netmasknya dari IP 10.10.10.1. Nah, baru di sini dikurangi aja, dikurangi. Oke. Nah, setelah dikurangi, maka hasilnya 255 kurangi 255 adalah 0. Terus ini saya urutkan. Ini juga sama ya. 255 kurangi 255 adalah 0. Terus ini juga sama 0. Terus ini 255 kurangi 252 adalah 3. Nah, jadi seperti itu aja. Nah, begini. Jadi wildcardnya 0.0.0.3. Oke, kita isi di sini 0.0.0.3. Baru spasi kita kasih areanya, area 0 seperti ini ya. Nah, areanya ini sendiri penamanya kenapa 0? Jadi kita menamakan nama area itu biar gak bentrok dengan jaringan yang lain ya. Jadi namanya kita kalau di satu jaringan ini kita kasih area 0 aja. Untuk area yang pertama kita buat biasanya kita mulai dari 0 gitu. Oke, habis itu network yang kedua spasi ini ya 10.0.0.9 ya. 10.0.0.9 ya, wildcardnya sama karena ini kelas IP-nya juga sama yaitu 0.0.0.3, areanya adalah 0. Habis itu yang terakhir titik 13 ya. Ini sama semua dia. Tinggal kita ganti yang ini. Oke, sudah beres untuk P2P1. Kita masuk ke settingannya yang ini ya. Ini kita hold dulu.
yang P2 P2. Nah, seperti ini. Sama kayak tadi ya. Kita enable. Terus di sini configure terminal. Habis itu masuk untuk menamai proses ID-nya. Router spasi OSPF 10. Terus kita menamai nih tadi masing-masing dari alamat IP-nya, network jaringannya. Untuk P2 ada 4 ya, kita masukkan satu-satu. Jadi network, terus spasi yang ini ya 10.10, 10.0.0.2, 10.0.0.2, wildcardnya sama kayak tadi 0.0.0.3 karena masih dalam satu kelas dia. Terus spasi area spasi 0. Oke. Setelah itu jaringan kedua yang 5 ini ya. Kita ganti yang belakang. Wah, ini ada interupsi biasanya ya, memang kayak gini ya. Prosesnya sudah loading to full. Kita enter lagi aja, kita masukin ulang 10.0.0. Ini berapa nih? 5 berarti ya. 5. Oke, wildcardnya sama, areanya sama, kita enter aja. Habis itu jaringan selanjutnya yang ini ya, 192 ini. 192.168.1.1 ini ya. Oke. Nah, kalau ini dia wildcardnya kita cari dulu. Ini kita pakai notepad tadi. Nah, di sini netmask utuhnya ini ya, sama 255.255.255.255. Nah, netmask dari IP ini IP kelas C ya, 192 ini. Jadi dia 255.255.255.0. Nah, dari sini dikurangi aja. Oke, kita kurangi. Hasilnya adalah 0.0.0.255. Nah, ini wildcardnya ya, ketika sudah dilakukan pengurangan. Oke, udah dapat wildcardnya, kita tulis di mana tadi? Di P2 sama tampilin activity-nya. Oke. Jadi di sini wildcardnya ini ya, 0.0.0.255. Areanya sama 0. Sudah. Baru kita masuk ke jaringan yang terakhir nih. 192.168.2.1. Jadi yang kita ganti yang ini aja. 2.1. Oke, kita enter. Karena dia wildcardnya sama-sama IP kelas C. Oke, sudah. Langsung kita masuk ke P2 P3. Nah, di P2 P3 ini kita setting lagi yang seperti tadi ya. Sama kita tampilkan, kita setting jaringannya juga, OSPF jaringan. Nah, enable konfigurasi terminal. Habis itu kita namai router OSPF dengan proses ID 10. Habis masuk di situ kita lakukan network spasi yang ini ya, 10.0.0.6 spasi wildcard 0.0.0.3 spasi area spasi 0. Jaringan yang kedua adalah ini. Jadi kita ganti namanya dengan 10. Oke. Nah, sudah full ya. Sudah done juga. Tinggal yang terakhir. Yang terakhir itu ini ya. 192.168 nih ya. Oke, dia kelasnya tipenya tipe C juga. Jadi tadi sudah kita cari juga. 192.168.3.1 wildcardnya pakai 255. Oke, nice. Wah, ini ada yang salah nih. Wah, ini kurang titik ya. Kurang teliti deh. 192.168. Nah, titik 3.1. Oke, udah benar. Kita enter. Oke, sudah semua.
Baru kita lanjut ke requirement selanjutnya, yaitu kita aktifkan OSPF yang ada di data service. Tadi kan di headquarter nih, kita close dulu. Tadi yang di sini ya. Sekarang kita yang di data service ini. Nah, kita mulai dengan yang BC1. Oke. Ini BC1 ada 3 koneksi ya. Untuk 3 bit. Terus ini yang S1.0, terus yang ini S1.1 ke ISP Cloud ya. Ini nanti yang kita pasifkan nanti. Oke, kita setting dulu. Daripada ngobrol sampai jauh, kita lakukan step by step aja. Enable, configure terminal. Habis itu kita masuk ke interface gigabit 0/0 nih. Interface gigabit 0/0/0 ini. Kita kasih IP-nya, IP OSPF 10 spasi area spasi 0. Nah, oke. Habis itu apa lagi nanti nih? Kita lihat di tabelnya daripada lupa. Habis itu kita masuk ke interface yang ini 0/1/0. Oke. Kita ketik di sini interface serial ini ya, S0/1/0 ini, terus sama IP OSPF spasi 10 spasi area spasi 0. Oke, sudah. Baru kita ke BC2, ke router yang di data service yang namanya BC2, sama kayak tadi. Kita tampilkan dulu aktivitinya. Enable dulu tentunya, enable, configure terminal, masuk ke interface gigabit 0/0/0. Kita kasih kayak tadi ya, IP OSPF spasi 10 spasi area spasi 0. Terus kita masuk ke gigabit yang tuh BC2 0/0/1. 0/0/1 seperti ini. Terus sama kayak tadi, IP OSPF 10 area 0. Sudah, kita masuk ke yang BC3. Oke. Kita pinggirin lagi, kita contek lagi tabelnya. Ini memang tabel ini cukup membantu di sini. Enable, terus masuk ke interface gigabit 0/0/0. Di configure terminal, interface gigabit 0/0/0, terus IP OSPF 10 area 0, terus masuk ke gigabit 0/0/1, terus sama kayak tadi. Oke, sudah. Baru kita ke step selanjutnya. Setelah ini berarti kita mengkonfigurasi router ID-nya di masing-masing router yang ada di data service tadi ya. BC1 ID-nya ini sudah ditentukan. Oke. Karena kita sekarang ada di ini ya, BC3 nih ya. Kita langsung ke BC3 dulu aja. Kita exit dulu. Masuk ke router OSPF spasi 10. Terus kita namanya aja router datar ID spasi, untuk router 3 ini BC3 ya. Untuk BC3 4.4.4.4 seperti ini. Oke, sudah, kita enter aja. Terus kita masuk ke BC1 kayak tadi ya. Kita lihat contekannya lagi, mana contekannya? Oke, exit router OSPF. Waduh, ada interupsi lagi. Router OSPF 10, router datar ID spasi, ini BC1 ya, berarti 6.6.6 6.6.6.6. Oke, sudah. Kita close, kita ke BC2 yang terakhir ya.
Nah, kita tadi mulai dari BC3. Oke, exit dulu, router OSPF spasi 10, router datar ID, berarti yang ini ya, 5.5.5.5. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu adalah konfigurasi OSPF yang tidak diperlukan ya. Jadi kita pasifkan semua yang tidak diperlukan. Oke, ya kita langsung aja ke yang kalau P2 P1 tadi diperlukan semua, jadi kita nggak usah pasifkan. Kita langsung masuk ke P2 P2. Nah, di P2 P2 ini ada beberapa yang harus kita pasifkan nih di sini. Oke, kita masuk ke menu router OSPF 10 ya. Kita pastikan aja tetap pakai ini aja, router OSPF 10. Nih, sudah masuk. Terus kita pasifkan yang gigabit Ethernet 0/0/0. Jadi kita ketik aja pasif datar interface spasi gigabit 0/0/0. Sama yang kedua kita pasifkan yang 0/0/1. Yang ini ya, 0/0/1 ini. Tinggal ganti satu belakangnya. Oke, sudah. Terus kita ke P2 P3. Tuh, P2 P3 ini yang kita nonaktifkan adalah yang gigabit 0/0/0 aja, yang tidak kita perlukan nanti. Router OSPF 10. Nah, untuk memastikan masuk menu itu kita ketik aja, walaupun kita sudah masuk ke menu itu tadi. Siapa tahu lupa gitu. Kita pasif datar interface spasi gigabit 0/0/0. Oke, sudah, kita pasifkan. Terus kita ke BC1. BC1 itu yang kita pasifkan nanti ini ya, serial number yang 0/1/1, karena ini nanti dipakai sama ISP Cloud ini ya. Jadi kita pasifkan aja. BC1 kita pasifkan, pasif datar interface datar serial 0/1/1. Kita enter aja. Oke, sudah. Terus lanjut ke BC2. BC2 ini yang kita nonaktifkan adalah yang gigabit 0/0/0 ya, karena nggak dipakai, nggak diperlukan maksudnya. Oke, tinggal ketik aja pasif spasi interface spasi gigabit 0/0/0. Oke, sudah. Terus yang terakhir ke BC3 yang kita pasifkan juga sama, yang gigabit 0/0/0. Mungkin kita copy aja daripada kita kelamaan gitu. Kita copy, kita masuk ke BC3, masuk ke konfigur router ya, router yang OSPF 10 ini ya. Kita sudah masuk situ, kita paste, kita enter. Sudah pasif semua. Kita langsung lanjut aja ke step selanjutnya nih. Kita sudah melakukan yang ini, terus masuk ke step ini, yaitu mengkonfigurasi router BC1 dengan priority interface OSPF yang tertinggi. Oke, kita ke BC1. Terus kita masuk ke interface gigabit 0/0/0 nih. Masuk aja interface gigabit 0/0/0. Sudah, kita masuk ke menu config if ya, interface ya. Baru kita masukkan IP OSPF priority yang tertinggi adalah 255. Oke, sudah, kita enter aja. Kalau sudah, kita masuk ke step selanjutnya lagi. Ini kita lompat-lompat sana sini ya, tapi ini stepnya step by step, urut banget ini. Untuk yang selanjutnya kita melakukan ini, konfigurasi default route ke ISP Cloud ya, menggunakan exit interface command argument. Nah, ini seperti apa? Nih, kita masuk ke yang
connect di ISP Cloud adalah router BC1. Nah, di BC1 ini teman-teman ketik aja IP ini di menu config ya. Kita exit dulu. Exit, terus ke menu config, ketik aja IP router bukan pakai R, IP route seperti ini aja. Terus exit command itu seperti ini. Ketik aja 0.0.0.0 4 kali spasi 0.0.0.0. Kemudian itu dimasukkan ke yang line ini adalah serial 0/1/1 ya. Jadi ketik aja S0/1/1. Kenapa jadi serial number? Ini adalah serial ya, kabel serial. Oke, koneksinya pakai itu. Terus enter aja. Nah, dia sudah ada notifikasinya nih, default route without gateway. Oke, sudah. Nah, itu kita masuk ke step selanjutnya tentunya. Step selanjutnya adalah ini. Kita distribusi otomatis ya. Router bawaannya ke semua router pada jaringan. Caranya untuk itu adalah kita ke BC1. Terus kita masuk ke router OSPF 10 tadi. Router OSPF spasi 10 seperti ini. Nah, di sini teman-teman ketik aja di file seperti ini, data information spasi originate. Nah, tinggal di enter aja. Oke. Kalau sudah, kita langsung masuk ke step selanjutnya lagi. Di sini adalah habis ini kita melakukan konfigurasi OSPF router dengan ini ya, ngatur cost-nya, cost di gigabit Ethernet interface sama di fast Ethernet cost. Kalau gigabitnya dia cost-nya 10, fast Ethernet-nya 100 ya. Nah, di sini kita atur di semua routernya ya. Jadi kita mulai dari P2 P1. Nah, di sini saya menggunakan auto cost ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu auto cost, nanti bisa di googling sendiri. Dicari-cari auto cost itu seperti apa. Di situ ada hitungannya aslinya. Kita enable terus configure terminal. Habis itu kita masuk ke router OSPF 10. Nah, di sini kita aktifkan nih untuk yang auto cost-nya bandwidth ya, bandwidth auto cost namanya. Nah, untuk yang gigabit Ethernet dengan cost 10, dia itu hitungannya nanti masuknya adalah 10.000. Jadi teman-teman ketik aja auto data cost spasi kayak gini ya, reference seperti ini, terus data bandwidth baru spasi pakainya 10.000 ya, nolnya 4 ya. Kita ini copy aja untuk ke semua router. Jadi tinggal kita enter. Oke, sudah. Dia akan ada notifikasi seperti ini. Tolong pastikan reference bandwidth pada semua router itu konsisten atau sama. Jadi kita pakai ini semua nanti. Oke, ini dari P2 P1, terus kita lanjut ke P2 P2 juga sama, masuk ke router OSPF 10, terus kita pastekan yang tadi ya, auto cost reference bandwidth 10.000 itu untuk yang gigabitnya costnya 10 ya. Jadi kalau teman-teman pakai gigabit costnya 1, dia 1000 nanti. Oke, ini juga sama, kita pastekan di sini. Oh, ini kita pastikan dulu aja. Kita masuk aja ke router OSPF 10. Oke, sudah. Kita paste, kita enter. Oke, terus masuk ke BC1 sama router OSPF 10. Siapa tahu kita tadi masuk ke menu router yang lain gitu. Terus kita paste yang tadi. Habis BC1 ke BC2 router OSPF 10 paste. Oke, sudah. Habis itu ke BC3. Ini BC1 sudah tadi ya. Oke, sudah. Terakhir ke BC3 router OSPF 10
terus kita paste. Oke, udah semua. Habis itu kita lanjut ke step selanjutnya. Mana nih? Step selanjutnya adalah mengkonfigurasi cost value dari P2P1 pada interface serial number 0/1/1 ya. Ini bukan serial number maksudnya, interface serial 0/1/1 ke 50 costnya. Oke, kita masuk aja ke P2P1. Ini kita masuk ke menu config aja. Jadi kita exit dulu ke menu config, terus masuk ke interface serial S 0/ berapa tadi? Lupa. 0/1/1. 0/1/1. Terus kita enter. Setelah masuk ke situ, kita setting IP cost-nya, IP OSPF cost ke 50 ya, berarti 50 ini ya. Oke, di enter aja. Sudah. Terus kita ke step yang terakhir. Terus yang terakhir kita mengkonfigurasi nilai dari Hello and Dead timer pada interface yang connect di P2P1 dan BC1 ke 2 kali dari nilai defaultnya. Berarti nilai defaultnya berapa? Berarti dia 2 kalinya, twice. Oke, kita masuk ke P2P1. Terus di sini kita exit dulu. Masuknya ke interface serial 0/2/0 ya. Interface serial 0/2/0. Oke, sudah. Di sini tinggal teman-teman konfigurasi aja nih. IP OSPF spasi hello datar interval 2 kalinya, berarti dia 20. Terus yang terakhir date ya, IP OSPF spasi date terus datar interval, untuk date-nya dia 80 ya. Oke, sudah, kita enter aja. Setelah itu kita masuk ke BC1. Kita lihat activity-nya lagi. Kita exit dulu, terus kita masuk ke interface serial. Kalau BC1 dia 0/1/0 ya. Interface serial S aja, S 0/1/0. Oke, sudah. Ketik IP OSPF datar spasi hello datar interval spasi twice dari default values-nya 20. Sudah. Terakhir IP OSPF spasi date datar interval dia adalah 80. Oke, sudah. Nah, ini sudah kelihatan ya, completion-nya adalah 100%, berarti kita sudah melakukan semuanya. Tapi untuk memastikan, kita tetap melakukan check result ya. Nah, check result kita pastikan dia sudah terchecklist semua nih, sudah hijau semua. Untuk skornya dari 103/103 betul semua. Item count-nya adalah kita melakukan 51 item dari 51, jadi sudah ngelakuin semua. Oke, sudah. Ini teman-teman kalau tes satu persatu jaringannya itu pasti successful semua ya. Mungkin bisa kita uji ya. Kita kirim aja simple PDU. Mungkin untuk yang pertama biasanya dia fail seperti biasa, butuh ping dia, terus successful, terus langsung kita lompat ke jaringan yang lain nih. Sini. Nah, dia successful juga. Oke, kita delete. Langsung kita ke coba yang cloud ini ya, yang internet server ya. Di sini. Pertama biasanya fail, terus coba kita delete. Kita kirim yang kedua. Nah, dia successful semua. Nah, ini sebenarnya udah aku coba semua tadi ya, dan dia successful semua untuk simple PDU-nya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini tentang single area OSPF V2 configuration. Jangan lupa saksikan updatean tugas-tugas paket tracer yang lain di channel ini, di playlist ini ya. Playlistnya nanti akan saya kasih linknya di deskripsi.
Sampai di sini dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.